Di Indramayu ada dua macam kesenian wayang. Pertama adalah wayang kulit purwa yang umumnya dengan lakon Mahabharata atau Ramayana. Yang kedua adalah wayang golek cepak atau menak dengan lakon babat, menak maupun panji. Apa makna dan nilai apa yang terkandung di dalam kesenian wayang itu? Bagaimana peranan dalang sesungguhnya? Mari kita ikuti bersama Ceder, Jelajah Dermayu. Nonton wayang dianggap kampungan, padahal bisa jadi tuntunan. Wayang ini adalah warisan para wali. Di dalam tembangan sinden kan begitu, bahwa seniman seniwati itu adalah warisan para wali. Maka ketika wayang ini menjadi sebuah pertunjukan di masyarakat, sebaiknya memang pertunjukan itu, dalam lakon itu diselipkan nilai-nilai religius. Secara umum nilai itu kan tidak mesti ayat Al-Quran, tidak mesti ayat yang Al-Hadis, tetapi ayat-ayat yang kauniyah juga bisa menjadikan sebuah nilai-nilai pesan yang disampaikan di masyarakat. Contoh misalnya tentang ajaran Asta Barata. Asta itu 8, Barata itu ada tingkah laku para pemimpin. Maka itu mengambilnya kan ayat-ayat yang kauniyah untuk menjelaskan sifat-sifat kepemimpinan yang ada di dalam dunia pewayangan. Bagaimana seorang pemimpin itu seperti rembulan, setiap orang melihat wajahnya akan berbahagia. Kemudian pemimpin itu bagaikan matahari, pemimpin itu bisa menyinari, tidak ingin dibalas sinarnya oleh manusia, tetapi matahari selalu menyinari. Itu demikianlah para pemimpin itu bisa menyinari dan seterusnya. Nah, ayat-ayat itu bisa diambil dari berjanji misalnya, anta syamsun, anta badrun, anta kanjeng Nabi itu bagaikan rembulan, bagaikan matahari, anta badrun, anta bagaikan rembulan. Itu kan sifat-sifat kepemimpinan yang kalau dalam dunia pewayangan dinamakan Asta Barata. Sosok dalang itu ya bukan sekedar menonton, mempertontonkan, tapi mempertuntunkan. Jadi tontonan ini juga menjadi tuntunan. Sehingga masyarakat nonton wayang itu sebenarnya menggali ilmu, menyadap ilmu dari dalang. Maka dalang itu dituntut untuk mampu mengetahui. Jadi sebagai guru, sebagai kalau di agama ya kiainya. Nah, kalau seniman itu gunanya tri semara bakti. Tri itu 3, semara bakti itu sayang baktinya 3 macam. Seperti juru penghibur, juru pendidik, dan juru penerang. Kalau gunanya dalang itu ada 2, ada dalang tasjid dan dalang kasbi. Kalau zaman dulu waktu para wali itu dalang tasjid. Yang penting ada tiketnya, cuman cukup dengan syahadat. Maca syahadat, kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, udah. Kalau sekarang, kalau nggak segitu juta, ya nggak berangkat. Namanya kasbi. Tontonan, tuntunan, tantangan. Telu awas ki wong dari dalang. Karena bapak kula bapak Rasmi niku budaya tanah nasional wayang. Bapak kula wanti-wanti ya. Nah, kin tontonan anane dalang. Dalang itu selesai kalau dinilai dari kacamata agama, mungkin kan
Banyaklah cerita-cerita dalang itu harus ngudal piwulang, arti wayang wajib sembahyangan, ada begitu kan. Tapi rananya saya tuh dari bapak, ya silsilah wayang baik. Digatungannya kalau bahasa-bahasa kita keramainggil bahasa Dermayu. Mulanya anak tembangan sinden pengen mah wayang kulit kejawen asli anggitan yang para wali. Wonten bangsalan mboten. Seni tradisi itu. Maka tontonan, tuntunan, tantangan. Tontonan aja sekedar murah-murah bagi gula. Sing ngandung intisari. Punten gula beli kritisi seniman-seniman sedikit. Tontonan, tuntunan. Nah, apa sih perlu dituntun? Apakah ning apa? Anak-anak keributan mengkenen perlu dia anak anggung gue anak karo wong tua. Tantangan. Kita mau udah di dalang. Tantangan antara lokasi panggung kalau si penonton. Kadang-kadang zaman sekian. Tapi yang kita dalangnya ngerti, enak-enakan, spesial ditempatakan. Anane limbuk cangik, anane goro-goro, punten gula beli ngadopsi dalang sing anak-anak. Pokoknya dalang Indonesia lah mancingnya, Sabang sampai Merauke. Tak tata nih kayaknya benar, tak tata nih kayaknya bagus. Wis tunduk tekaning waktu Ibu RT, Ibu Susi. Kayak kerasa memang wong rumah tangga iku ceritane iki mengkene. Kadang-kadang Ngelon-alon kaliwat. apa tamu paling beragaku? Ora tamu dari ngapa wis kenal sadina sebegini. Pertunjukan wayang kulit, wayang golet, cepak maupun wayang menak ataupun wayang golak purwa. Ketika wayang ini menjadikan sebuah media penyampaian pesan, bagaimana setiap pertunjukan itu menyelipkan pesan-pesan nilai. Oke. Sebenarnya dalang itu menurut saya juru pendidik, juru penghibur, jadi juru dakwah juga ada. Di situ dalang sebenarnya harus mencerminkan atau mengajarkan yang baik. Kalau kita lihat di pagelaran, kita lihat dalang itu seperti apa. Kita ambil yang baiknya. Yen liap meta Dananjaya nangso sang Dananjaya nangso tawang rawit katawengan yen tawang rawit katawengan. Awal mula dalang itu yang pastinya sudah menguasai gamelan dari segi laras, nabuhnya, tahulah cara nabuhnya apa. Kalau gamelan yang lainnya udah menguasai yang lainnya, gendingan apa sih. Kalau minimal kan dalang itu harus menguasai semua gamelan harusnya. Walaupun secara praktek tidak bisa menguasai, tapi tahu.
lakon itu kayaknya semuanya sama sih Pak. Bukan wayang kulit, bukan wayang golek ataupun apapun, dalam cerita itu sama. Intinya sih bukan tentang alur ceritanya, tapi makna yang dikandung itu. Pemaknaannya itu karena di situ kan ada unsur kebaikan, ada keburukan, ada tentang cinta, tentang politik, dan semuanya lah ada di situ. Jadi lakon itu ya intinya untuk pemaknaannya. Kalau alurnya sih belum tentu sama kan, karena yang diceritakan kan orang, kalau khusus untuk wayang golek cepak kan ceritanya itu cerita leluhur, cerita babat, cerita kerajaan-kerajaan Jawa. Dalam dunia pewayangan, kita bisa mengambil sebuah filosofi tentang Pandawa Lima. Nah, Pandawa Lima itu adalah sebagai sebuah simbolisasi terhadap ajaran Islam. Pertama misalnya, Yudhistira atau Dharma Kusuma, itu disimbolkan sebagai rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Makanya Dharma Kusuma itu memiliki pusaka Jamus Layang Kalimasyada. Walaupun ini sebenarnya dalam cerita yang lain, ini adalah titipan dari Semar Kudapawana yang memiliki pusaka itu. Semar dititipkan kepada pemimpin. Itu kan artinya kan rakyat yang memiliki kekuasaan sepertinya rakyat, kemudian diserahkan kepada pemimpin. Dharma Kusuma itu syahadat. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat itu disimbolkan dengan Bima Werkudara. Maka Bima Werkudara itu tidak wenang nyembah, dia tuh selalu berdiri. Kepada siapapun dia tuh nggak boleh tuh, kalau dalam itu nyembah itu nggak boleh. Bima Werkudara itu selalu berdiri dia. Itu menandakan tentang sholat. Sholat itu harus berdiri. Kemudian yang ketiganya itu adalah zakat. Zakat itu disimbolkan oleh Arjuna. Maka Arjuna itu selalu disenangi oleh orang lain. Mengapa? Karena dia selalu dermawan. Dia selalu memberikan kepada orang lain. Tidak mau, dia tidak pernah mengatakan tidak. Maka orang yang sering zakat, sodakoh, infak akan disenangi oleh orang lain. Ini disimbolkan oleh Janaka, Jannataka, surga Anda, itu oleh Arjuna. Kemudian puasa dan haji itu disimbolkan oleh dua kembar, yaitu Nakula dan Sadewa.